Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalawatullahi wassalamu ala khairil nabiyyin wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayuha sahadat wa sayyidat, yasuruna sabahal yawm an naltaqi bikum marratan ukhra wa listimrari dirasatina wa ta'limina wa muwajahatina fi dirasatil qawaid al-lugha arabiyyah wa tarjamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan kajian kaidah bahasa Arab serta tarjamah Al-Qur'an. Baik, Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah kita bicara tentang kaidah ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Kita mengulang apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang ismul maf'ul, bahwa antara ismul maf'ul dengan maf'ul bih itu memiliki perbedaannya Bapak Ibu. Antara ismul maf'ul dengan maf'ul bih itu ada perbedaan. Perbedaannya kalau ismul maf'ul itu bentuk kata, kalau maf'ul bih itu kedudukan kata. Jadi kalau ismul maf'ul itu adalah bentuk kata, pola kata, gitu ya, atau kata yang dipola dengan bentuk tertentu, itu namanya ismul maf'ul. Adapun maf'ul bih itu berbicara tentang kata yang berposisi dalam kalimat, posisi kata dalam kalimat. Itu ya, posisi kata dalam kalimat. Ada yang sebagai subjek gitu. Nah, kalau bicara maf'ul bih berarti posisinya sebagai objek. Gitu ya. Nah, kita melanjutkan tentang isim maf'ul, bagaimana cara membentuk isimul maf'ul dari asal gitu ya 6 huruf. Atau kita ulang lebih dari 3 huruf, asal dari mazid, kita nyebutin dalam fi'il, dalam bahasa Arab itu dari fi'il mazid. Baik. Dari fi'il mazid. Isim maf'ul dari mazid. Apa itu mazid? Mazid artinya fiil yang sudah mendapatkan tambahan. Nah, apa itu mazid? Kan gitu ya. Apa itu mazid? Apa itu fiil mazid? Jadi kalau kita bicara fi'il mazid, mesti akan bicara namanya fi'il mujarrad. Lawannya fi'il mujarrad. Gitu ya Bapak Ibu ya, fi'il mujarrad. Ini fi'il. Jadi fi'il mazid lawannya fi'il mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad? Fi'il yang masih asli dan belum mendapatkan tambahan apapun, tambahan huruf apapun.
Fiil yang mujarrad ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mujarrad sulasi. Sulasi itu dari kata-kata salasa. Fiil yang asalnya 3 huruf. Yang fiil yang asli 3 huruf. Ada fiil namanya mujarrad rubai. Rubai itu artinya 4. Jadi fiil yang asli 4 huruf. Memang ada huruf yang asli 4 itu, Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang memang jarang kita temukan, tapi ada. Nah, lawannya fil mazid. Fil mazid adalah fiil yang sudah mendapatkan tambahan huruf. Adapun jenis tambahan bisa 1, 2, atau 3 huruf. Gitu ya. Oke. Jadi kalau fiil mazid, fiil bertambahan. Kalau fiil mujarrad, fiil masih asli. Oke. Nah, jadi pada fiil-fiil yang mazid ini, isi maf'ulnya bentuknya gimana bentuknya isi maf'ulnya? Kemarin sudah sedikit kita singgung. Isi maf'ul dari fiil mazid yang bertambahan baik 1, 2, 3 gitu Bapak Ibu, maka bentuknya pola, maka isim maf'ul itu dari fiil mazid atau bertambahan bentuknya sama, yaitu dia kalau ngikutin polanya begini Bapak Ibu. Gitu. Apa maksudnya itu? Diawali mim berharokat akhiri 1 huruf sebelum terakhir dan harokat fathah. Nah, jangan diakhiri. Dan nah, kita yang tersisa kemarin adalah tambahan 3 huruf kalau tidak salah. Ya, 3 huruf. Mari kita buat bagaimana cara punya.
Ini untuk isim maf'ul dari fiil 6 huruf. Kalau fiilnya 6 huruf, berarti tambahnya 3 karena asli fiil itu 3 jumlahnya. Nah, istafala ini fi'il madinya. Nanti ini isim maf'ulnya. Kalau istafala hamzanya dibuang. Kalau ada hamzah dibuang dulu. Mustaf'ilun. Kalau istakhraja ini mustakhrijun. Istahdara mustahdirun. Mustahdirun. Istabdara. Ustadz, maaf Ustadz. Silakan. Salah ini. Ini Ustadz tadi kan polanya mu titik-titik alun. Tapi iya benar. itu kok. Oh, salah itu kasroh. Harusnya fathah. Iya, makasih. Dari tadi nikmatin aja terus. Dia enak menyelanya. Fathah sebenarnya. Oh, ternyata jangan nggak juga. Istabdara, benar. Istabdara. Istabdala mustabdalun. Nah, kalau mustabdilun apa itu? Kalau mustaf'ilun, mustakhrijun, mustahdirun, mustabdilun apa itu? Isim fa'il Ustaz jatuhnya. Fa'il. Tadi tuh awalnya ada kolom, tadinya mau saya buat isim fa'il dulu baru isim maf'ul. Tapi takut membingungkan jadi udah dibuang kolomnya. Nah, ini silakan Ibu-ibu coba dicek dulu nih, ditulis, nanti kita akan latihan ya. Mana cara membuatnya? Silakan. Coba kita akan berlatih setelah ini. Jadi istaf'ala mustaf'alun. Istakhraja mustakhrajun. Istahdara mustahdarun. Istabdala mustabdalu. Dari sekian banyak fungsi penambahan hamzah senta, itu yang paling umum itu adalah mohon atau minta. Maknanya ya. Ini maknanya.
Istaf'alun meminta apa pekerjaan atau ya pekerjaan. Minta pekerjaan. minta keluarkan. Apa dikeluarkan? Biasanya itu keputusan, minta dikeluarkan, orang dikeluarkan dari penjara. Gitu ya. Mustahdar, minta dihadirkan. Itu istabdalah, minta digantikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jika ternyata 3 hurufnya itu adalah kata-kata sifat, misalkan begini ya, coba kita ganti ya. Kita ganti yang ini film artinya nih. Ista'zama, misalkan ista'zama. Ista'zama. Terus misalkan istahsana. Istajmala. Istaksala. Nah, maka isim maf'ulnya apa ista'zama? Musta'zamun. Musta'zamun. Istahsana mustahsanun. Mustahsanun. Kalau istajmala Mustajmalun. Mustajmalun. Kalau salah Mustaksalun. istaksalun. Nah, ibu-ibu yang kami akan ista'zama itu fi'il madinya apa tuh? Azoma ya. Azuma. Azuma. Apa artinya azuma? Agung apa? Agung, besar. Agung. Kalau istahsana aslinya apa? Hasana. Apa hasuna Ustaz? Hasuna. Artinya apa hasuna? Baik. Baik, bagus. Baik, iya. Istajmala aslinya apa? Jamula. Jamila. Jamila. Jamila tuh orangnya. Jamila mah orangnya. Kalau ininya film mah Jamula. Istaksala? Kasala. Kasula. Kaslan. Iya, kaslan. Apa arti kaslan? Malas. Malas. Apa arti jamal? Istajmala, apa jamula? Bagus. Cantik. Cantik. Bagus, ganteng. Indah. Jamil. Bagus. Indah. Indah ya. Kalau hasuna? Yang baik-baik. Baik. Hasuna itu baik. Kalau tadi azuma sudah agung. Hasan. Nah, kalau kata kerja Mustaksalun itu Ustaz. iya, betul. Oh, ini kan salah ini. Makanya. Masya Allah. Nih, kalau kata kerja 3 hurufnya itu modelnya ketemunya tadi itu ibu-ibu sifat. Ya. Agung, baik, indah, malas. Maka bisa saja
Kan minta malas nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak malas kan enggak ya? Maka biasanya maknanya itu menemukan sifat. Kan sifat. Nah, misalnya ista'zoma. Menemukan sifat keagungan pada diri objek. Ista'zamtullaha berarti saya menemukan sifat, saya menemukan keagungan pada Allah. Gitu. Artinya Allah, saya menganggap, ya, memandang, menganggap, menemukan, ya, sifat itu pada objek yang, ya, saya, yang objek fiil kayak itu. Jadi kalau istahsana menemukan, mendapati, ya, menemukannya mendapati sifat baik pada objeknya. Istahsantul walad, gitu ya. Jadi aku lihat anak ini baik, istahsantul walad, gitu tuh. Ada istajmaltul mar'ata, istajmaltul mar'ah. Saya mendapati apa namanya, orang yang bagus ya, cantik misalnya. Saya menganggap atau apa namanya itu, menemukan sifat cantik pada orang. Itu. Istajmaltu rajula. Lihat orang itu ganteng. Dapati kecantikan, dapati apa itu ya? Cantikan, tampanan pada objek. Sebaliknya kalau istaksala berarti mendapati apa tuh tadi tuh? Kemalasan. Iya. Mendapati sifat malas. Istaksaltus syababa, misalkan istaksaltus syabab, para remaja. Saya kok lihat anak-anak remaja itu malas sih. Pagi begini tidur. Kalau bangun tidur main game. Udah capek tidur lagi. Makan, habis makan main game lagi. Terus tidur lagi. Males amat ini ya. Aduh, aktivitasnya muter-muter begitu aja. Itu Bun. Jadi apa namanya, tambahan 3 huruf itu kadang artinya minta atau mohon, kadang mendapati sifat. Mari kita lihat, latihan. Siapkan. Saya akan tuliskan fi'il madinya, ya, Bapak Ibu yang mencari mudhari'nya. Cari semampunya. 5 menit. Istaghraqa, istaslama, istashaba, istasbara. Siapa yang sudah selesai? Boleh saya tutup dulu ya, Bapak ya? Bapak ya? Saya tutup nih. Ayo. Yang sudah selesai. Maknanya juga, Ustaz. Oh ya. Boleh menyusul. Menyusul. Oh boleh. Tapi ditutup nggak apa-apa ini, Bapak? Ada yang belum? Ada yang belum selesai? Saya buka lagi deh. Ustaz. Istaghraqa. Istaghraqa, istaslama, istashaba, istasbara. 5 udah? Sudah, Ustaz. Benar, ya benar. Nah. Oh, malah kok salah mencet ini malah mati jadinya itu. Mohon maaf. Sebentar, Bun. Nah, didekatkan, Bun. Ini.
Nah, oke. Nah, ini ngikutin salahnya saya tadi. Ini film mudhari. Oh yang dicari film mudhari. Isim maf'ul pun. Isim maf'ul ngikutin salahnya saya tadi. Jangan diikutin. Nggak lihat lagi tadi. Ayo, ulang ya. Berarti ini Isim maf'ulnya maf'ul. Ustaz. Isim Oh, maf'ul. maf'ul. Ya. Itu film mudhari benar. Itu film mudharinya benar. Iya, begitu. Ya Allah. Burima, mana Burima? Oke. Nah, itu artinya kecil amat. Pakai spidol tetap belah, jadi pakai pulpen. Meminta ampun. Keselamatan bisa nggak Ustaz? Meminta selamat gitu? Terus apa lagi? Nah, sohaba ini apa? Meminta teman apa mencari Iya, teman? minta ditemani. Oh, minta ditemani. Kalau sobaro meminta sabar apa? Mendapati padanya Mendapati. sabar. Oh. Iya, boleh juga minta sabar, boleh teh. Jangan marah-marah gitu, sabar ya boleh. Ya, memang makna itu bisa itu ya tergantung konteksnya ya. Silakan. Dan Nana sudah? Ini artinya belum, Ustadz. Iya, Artinya tapi belum. iya, nggak apa-apa. Sebentar Bun ya, benar ya. Mana Bu Faiza nih? Artinya belum. Bu Faiza ya dulu ya. Ya, sebentar. Oh iya. Alhamdulillah. Sekarang coba ditulis artinya nih Bu Nana. Oh, artinya belum Ustaz. Ayo Bun. Nggak apa-apa, artinya kan dia sudah disebut-sebut. Oh ya tuh. Alhamdulillah Burian bisa gabung ya. Ayo Bu Nelti nih. Alhamdulillah Burian sudah bisa gabung. Mustashabun, mustaslamun. Iya, alhamdulillah betul Ibu. Berarti alhamdulillah. Ayo Bu Narina yo. Ustaz, maf'ulnya. Mustalamun. Iya, sahih. Alhamdulillah. Artinya belum Ustaz. Ya, Pak Jimul? Ya, Pak. Ya, mangga, Pak. Nah, sini. Tulisannya kok cakep begini sih? Ini belajar di mana dulu nih? Ini boleh nulis untuk ini, untuk label apa namanya halal bagus nih yang nggak jelas bahasa Arabnya itu. Ya, nggak apa-apa Bu Narina nih, apa dah? Bu Darian nggak bisa gabung gitu ya. Terus ke atas lagi Pak. Pak Mul, ke atas lagi tadi belum? Iya, alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi tadi ke tadi. Ini cara menerjemahkan Bapak Ibu yang muliakan. Jadi kita dulu ini dulu ya, kita temukan dulu, kita sebut dulu ini isim maf'ulnya. Ini mustaghraqun. Tadi kayaknya Bu Rima salah itunya maksudnya, bukan mustaghfarun, Bu. Iya. Iya. Nambahin kata baru ini. Jadi tadi mohon kita diampuni ya. Jadi ini bukan, kalau yang diampuni itu istaghfar. Kalau ini istaghraqa. Istashaba jadi apa? Mustashabun. Istasbara jadi mustasbarun. Nah, cara menerjemahkannya tadi kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada minta, ada menemukan, mendapati. Istaghraqa itu dari kata-kata gharaqa atau ghariqa. Apa ghariqa itu artinya? Ghariqa itu artinya tenggelam. Ya. Tenggelam. Iya. Wa kanu minal mughraqin itu kan dalam surat Nuh ya. Surat apa? Ya surat Nuh ya. Bukan surat Nuh. Kaumnya Nabi Nuh ya. Wa kanu minal mughraqin. Jadi ketika terjadi badai besar itu banjir bandang itu, maka semuanya istrinya dan anak-anaknya minal mughraqin termasuk yang ditenggelamkan.
Nah, kalau istaghraqo artinya mustaghraqun. Jadi apa istaghraqun artinya nih? Bun? Mendapati berarti Ustaz, mendapati Iya, keadaan tenggelam ya. Jadi mendapatinya tenggelam, mustaghraq. Sifat. Nah, mendapati dua orang itu tenggelam. Gitu. Jangan minta ditenggelamkan. Ya. Nggak saya minta ditenggelamkan. Emangnya Ibu Susi. Sekarang udah enggak. Jadi terkenal yang tukang menenggelamkan kapal Bu Susi. Istaghraq. Mendapatinya pada dirinya tenggelam. Tenggelam itu nggak mesti fisik di dalam air ya. Tenggelam di dalam kemaksiatan, tenggelam di dalam kesesatan, kan gitu ya. Terjerumus. Iya, mendapatinya tenggelam. Istaslama. Salimah. Bisa artinya minta selamat. Selamat. Minta keselamatan. Minta selamat. Minta keselamatan. Minta keselamatan. Istashaba. Minta. Tadi apa tadi? Ditemani. Minta ditemani. Astashibuka fis safari. Aku minta engkau menemaniku. Ya, astashibuka fis safari. Aku meminta kepadamu agar engkau menemaniku di dalam perjalanan. Tuh. Sekarang itu ada beberapa gambar kawan saya lagi umroh sekarang. Udah bebas nih ya, udah umroh dari sana, udah lagi dalam perjalanan. Udah di atas kereta cepat Mekah Madinah. Mudah-mudahan sebentar lagi kapan waktu kita bisa menyusul, bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Iya Bunya. Bisa bareng-bareng Ustaz. Iya, amin insyaallah Bun ya. Nanti saya ada program itu Yashfa, itu umroh Yashfa yang 2 tahun lalu gagal berangkat itu. Mudah-mudahan nanti. Masya. Iya, jadi kita itu ada program tadabur itu yang sekalian napak tilas dakwah Nabi ke Taif. Taif, ke Gua Hira, Taif insyaallah. Tapi nggak tahu kapan nanti ya, kita lihat. Baik, istasbaro artinya apa itu? Sabar, Mendapati sifat sabar. Nah, mendapati sifat sabar. Tapi bisa juga minta sabar ya kalau lagi marah tuh. Astasbir, aku mohon kau bersabar. Bisa mendapati sifat sabar. Sifat sabar bisa juga artinya meminta sabaran. Ya, Bapak Ibu itu ayahnya Nabi Yusuf siapa namanya ya? Itu. Ayah Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabiullah Yakub alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf hilang, gitu, kata kakaknya ditelan dimakan serigala, itu udah sedih. Muncul kesedihan baru yang luar biasa ketika adiknya Bunyamin juga ternyata ya hilang. Hilang. Gitu ya. Disandra. Kakaknya pulang dari Mesir menuju Palestina ngasih tahu bahwa adiknya itu nggak bisa pulang. Nabi Yakub luar biasa sedihnya dan bahkan akan marah tuh sama kakak-kakaknya. Maka kemudian fasobrun jamil. Sobrun jamil. Dia jadi marah tuh. kakaknya Nabi Yusuf kan fasobrun jamil. Oh, maka bersabarlah dengan kesabaran yang luar biasa yang tinggi. Nabiullah Yakub nggak jadi marah. Jadi bapak-bapak kalau ketemu orang yang mau marah bilang sobrun jamil. Sabar tingkat dewa. Iya. Ternyata memang dia namanya Pak Sobrun Jamil. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu. Sekarang saya balik. Saya
tentukan isi maf'ulnya, Bapak Ibu cari fi'il madinya. Baik. Gitu ya. Saya tentukan fi'il isi maf'ulnya, Bapak Ibu yang fi'il mudhari'nya. Ayo kita mulai nih. Ayo Bapak Ibu. Ada mustarsyad, mustadraj, mustaqbal, mustaqbah. Silakan tentukan isim fi'il madinya. Waktunya 3 menit. Baik, siapa ada yang sudah? Nah, Ustaz. Bu Rina juga udah nih, Bunda Rina sama Bu Rima udah. Baik Bunda Rina. Baik, kita lihat ini ya. Saya potong dulu. Nah, itu betul untuk 3 hurufnya, Bun. Nah, bagaimana kalau yang sudasinya 6 4 huruf. itu betul 3 hurufnya. Baik. Dibuat yang 6 hurufnya. Penerima. Tambah. Istas. Kertasnya nekuk, nggak kelihatan. Sebentar. Iya, sahih. Bu Nelti, iya. Alhamdulillah. Ayo Bunda Faiza, nanti Bunda Nanas lah ini ya. Naik lagi Bun. Nah, betul. Sebentar. Belum selesai. Itu yang istakbala harokatnya diperbaikin Bun. Istakbala. Nah, mana nih? Nah, naik lagi Bun. Nah, ini ya, terang kiri. Iya, sahih. Pak Mul, sudah? Belum ya, kita Sudah Ustaz. Tambahin. Monggo Bun. Enggak. Tadi ini yang 6 hurufnya ya. Sahih. Iya. Lebih gampangan membuat isim maf'ulnya atau ke fi'il madinya ya? Balik ya, fi'il madinya lebih gampang ya. Ini Bun. Istarsyada. Istadraja. Istaqbala. Dan istaqbaha. Istaqbaha. Tuh, sahih. Gitu ya. Jadi ini meminta petunjuk. Istadraja. Istadraja itu menunda. Itu istilah khusus ya. Istadraja. Menunda datangnya azab dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Itu istadraja itu. Istidraj orang bilangnya. Istidraj. Istadraja. Jadi istadraja itu menunda datangnya, gitu ya. Kalanya makna biasa. Ini istakbala tadi tuh. Istakbala ini menunda. Minta pemundaan gitu enggak Ustaz ya? Ya, bukan minta penundaan. Nah, kali ini menunda datangnya. Menunda. Ya, datangnya azab dengan memberikan kenikmatan.
kenikmatan. Jadi kayaknya itu nikmat, tetapi sebenarnya untuk memberikan azab yang lebih besar lagi. Itulah istidraj. Jadi di sini bukan minta artinya, tidak juga mendapati, tapi makna khusus. Kalau istiqbal apa Bapak Ibu? Bisa menjumpai, gitu ya, menjumpai. Kita juga istiqbala minta dijemput, minta dihadapi, ya berarti menjumpai. Makna makna yang sudah munculnya itu adalah menjumpai. Menyambut juga boleh. Menyambut. Nastaqbil Ramadan. Bisa juga artinya menghadapi. Menghadapi. Menghadapi atau menghadap. Makanya ibu-ibu kan ada yang pernah mendengar kalimat begini nih. Sholli fardhu dhuhr arba'a raka'atin mustaqbilal. Kan itu ya. Mustaqbilal itu menghadap. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kan gitu. Kalau istiqbaha artinya apa? Istiqbaha artinya mendapatinya jelek. Sifat jelek. Mendapati sifat buruk. Sifat buruk. Gitu. Baik. Ada kopi gitu ya Ustaz. Nah itu dia. Ini kata apa namanya si maf'ul dari kata sifat, dari kata-kata fil madhi. Itu ya Bu. Baik, sampai di situ Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Ustaz mau nanya Ustaz. Iya boleh Bu Faiza. Ini kan ada izin apa fiil yang 4 huruf Ustaz. Gimana cara membedakan kalau itu fiil asli atau itu fiil yang sudah mendapat tambahan 1 huruf? Betul. Ya, cara membedakannya gini Bu. Bapak Ibu perlu mengetahui dulu pola-pola yang tambahan 1 huruf. Maka kalau tidak masuk kategori itu maka dia yang asli 4 huruf. Mari kita lihat. Macam yang 6 itu ya Ustaz. Iya. Nah, jadi gini. Pola fiil bertambahan 1 huruf. Aslinya kan 3 ya. Kalau tambah 1 huruf kan berarti 4. Berarti 4 yang ini 4 bertambahan nih. Kalau nanti ada fiil 4 huruf tapi tidak mengikuti pola ini, tidak sama dengan pola ini, maka dia berarti asli. Contohnya gini. Ini polanya nih, kita sebut polanya saja nih. Af'ala. Itu ya punya. Ya. Fa'ala. Apa lagi? Pasti. Fa'ala. Nah, gitu. Sekarang ada fiil-fiil yang modelnya 4 huruf tapi kok beda nih. Berarti ini tambahannya hamzah, tasdid sama alif. Alif benar. Kalau ini contohnya misalnya nih Bapak Ibu. Wazannya 1. Wazannya itu
Fa'lala. Tuh, dia itu berarti dia asli tuh 4 huruf. To'a. Apalagi misalnya basmalah. Basmalah. Nah, pada kata-kata yang di sebelah kanan ini, Bapak Ibu lihat nggak ada yang mirip dengan tambahan yang satu huruf sebelah kiri ini? Nggak ada ya. Jadi inilah ciri khas dari apa namanya fi'il mazid atau fi'il mazid. Fi'il mujarrad yang 4 itu wazannya fa'lala. So, ini adalah bentuk dan contoh fi'il asli yang 4 huruf. Jadi kalau yang 4 huruf wazannya 1 fa'lala. Fa'lala. Bunyinya fa'lala, damdama. Ain fiilnya double, Ustaz. Apa namanya? Enggak mesti sih itu polanya itu ya. Nah, damdama. Ada yang modelnya kayak terulang-ulang gitu ya. Damdama, to. Tapi ada yang basmalah, hamdalah, hauqalah, gitu ya. Tapi ini yang sebelah kanan ini itu ada yang mirip dengan ini enggak? Ada yang mirip dengan apa namanya? Pola yang tambahan 1 huruf enggak? Enggak ya. Enggak. Maka itulah yang menjadikan dia apa namanya? Disebut asli rubai yang 4 ini sebelah kanan ini. Karena yang tambahan itu tambahannya isinya apa? Tambahannya hamzah di depan, tad'if di tengah, dan alif setelah huruf pertama. Baik. Baik Ustaz, syukur. Dan makasih Bun. Kita save, nanti kita akan kirim ke Bapak Ibu semua ya. Silakan ada yang lain tanya. Jadi kalau lupa bisa ngulang-ngulang. Nah, ya insya Allah. Ditambah lagi ada rekaman ya dari Ibu Nanani. Oke, Bapak Ibu, ini kita 9. Sekarang kita akan masuki surah Al-Isra, sekarang 105. Baik. Kalau ibu-ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan di ayat terakhir, wa yakhirruna lil azqani ya yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Khusyu'a itu ada tanda sujud. Ada sajdatut tilawah gitu ya. Ada sajdatut tilawah. Itu akhir menjelang akhir surah Al-Isra ya. Wa yakhirruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Itu menjelang. Kalau ada ayat begini terus selesai membaca sujud gitu gimana Ustaz? Nah, yang disunahkan memang bersujud. Sujud. Apa bacanya, ketika Bu? enggak tidak bersujud itu kita membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Betul. Sajadah wajiyah. Oh iya, apalagi sajadah wajiyah lilladzi. Sajadah wajiyah lilladzi. Kalau bersujud ya. Kalau sujud nih apa bacanya, Bun? Sajadah wajiyah. Sajadah wajiyah lilladzi khalaq. Nah, sajadah wajiyah lilladzi Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Jadi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khalihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. betul tuh. Itu bacanya begitu. Atau yang pendek itu mah kepanjangan. Pendek. Yang pendek apa nih? Allahumma ja'alni minar raki'ina was-sajidin. Allahumma ja'alni minat tawabina bukan ya. Minar raki'ina was-sajidin. Rukuk dan sujud. Minar raki'ina was-sajidin. Nah, meskipun sesungguhnya yang dianjurkan kalau bisa mas sujudnya. Bukan bacaannya sebenarnya, bukan bacaan sujudnya, tapi yang dianjurkan adalah bersujud. Tapi kalau memang pas tidak tidak memungkinkan, maka boleh baca ada Ustadz, ada keharusan untuk sujudnya itu? Tidak keharusan sih, sangat dianjurkan untuk bersujud. Itu. Ada berapa kali di dalam Al-Quran, Bapak Ibu? Ayat sajadah itu? 14 atau 15? Ayat sajadah. 14 ya Ustadz ya? Berapa? 16 ya? 14. Kok 15, 14, 15? Berapa ya? Jumlah ayat sajadah di dalam Al-Quran berapa jumlahnya? 14, 15. Terus jumlahnya di dalam Al-Quran ada 15 ayat. Ya, 15 ayat ya Bun ya. Salah satunya ini di akhir surah Al-Isra. Yang biasa dipakai orang waktu sholat Jumat, waktu Jumat pagi, Jumat subuh adalah surat Sajadah. Terus apa lagi? Ada lagi. Pada juz 30 Al-A'raf ada. Surat Maryam itu ada 2 kali. An-Nahl. Al-Isra Maryam. Maryam itu 2 kali. Ayat 58. Terus Al-A'la. Al-Hajj. Bukan Al-A'la, Ibu. Al-Alaq. Oh, Al-Alaq. Al-Alaq. Ayat 19. Sama sebelumnya surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ayat 21. An-Najm ayat 62. Fusilat ayat 38. Shad ayat 24. Nah, Shad itu yang bersujud pada waktu surat Shad itu Nabiullah Daud alaihissalam. Wa kharra raki'an wa anab kembali. Iya, itu Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi ketika Nabi Daud memutuskan perkara ternyata keliru, salah dia perkara yang diputuskan, dia langsung bersujud. Suruh kembali. Itu Nabiullah Daud. Baik, kita mulai ayat ke-105. Tafadhali Bunda Nelti, bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Iya. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Ya. Dan dengan
benar, dengan sungguh kami menurunkannya Al-Quran itu, dan dengan benar pula dia itu turun. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali sebagai mubasysyir, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan. Jadi ini dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dakwah itu mencakup dua hal, Ibu-ibu. Dakwah itu ada basyir, memberi kabar gembira, janji-janji, dan ada nadhir. Ada inzar, ada tabsyir. Ya. Ada busyra. Busyra itu kabar gembira. Ada inzar, peringatan. Jadi di dalam menyampaikan kepada orang itu enggak selalunya nakut-nakutin, tapi juga ada yang menggembirakan. Jangan juga optimis, gembira, terus enggak ada rasa takut. Jadi harus seimbang dua-duanya. Baik, ayat 106. Ya, Bunda Nana, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Iya, ini yang menunjukkan bukti bahwasanya Al-Quran turun memang bertahap. Tidak satu waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Betul bahwa ada dugaan menurut para ulama bahwa yang turun sekali Al-Quran itu adalah dari Lauh Mahfuz ke samai dunia. Dari Lauh Mahfuz ke samai dunia. Apa samai dunia? Langit paling dekat dengan dunia. Lalu kemudian dari langit yang terdekat ke dunia itu tadi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang selama farraqna ya. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan betul-betul tanzil secara bertahap, berangsur-angsur. Dengan benar membacanya. Jadi setiap kali datang, ada kalanya datang peristiwa, ada datang pertanyaan, ada datang permasalahan, turun ayat. Nah itulah fungsi Al-Quran itu pelan-pelan diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ayat 103, maksudnya 107 ya. 107. 106. Lanjut 107. Pak Jimur, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yahirruna lil adqani sujada. Ya. Katakanlah, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah dengan bersujud. Iya. Jadi Bapak yang muliakan, Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran itu ketika didatangkan kepada orang-orang yang sebelumnya itu, kepada orang-orang yang sebelum datangnya orang-orang yang kaum ini, maksudnya sebenarnya datang kepada orang-orang Nasrani ya,
Nasrani. Jadi di Makkah itu ada tokoh-tokoh Nasrani, ya, ada tokoh-tokoh Nasrani seperti Waraqah bin Naufal, kan itu ya. Ada seperti Zaid bin Amru, ya. Itu mereka itu kalau membacakan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan, apa namanya, udah tahu tuh, waladina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Mereka bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah bahwa akan datang kepada mereka nanti nabi yang akan menutup para nabi-nabi yang lain. Dan mereka sudah tahu akan datangnya nabi itu menurut kitab suci mereka. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kalian beriman, katakan Muhammad, kalian berimanlah. Atau tidak beriman pun, ya silakan aja. Tanggung jawab kalian masing-masing. Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Orang-orang yang memiliki ilmu, maksudnya ilmu tentang kitab-kitab suci sebelum datangnya Al-Qur'an, gitu. Mereka kalau mendapati akan turunnya Rasul terakhir, mereka bersujud kepada Allah. Tanda apa tuh? Syukur, tanda terima kasih mereka akan hadirnya orang yang menyelamatkan. Gitu. Nah, itu diingatkan kepada orang-orang orang mukmin, orang muslim. Padahal Al-Qur'annya belum turun kepada mereka. Mereka baru baca dari kitab-kitab suci mereka. Nah, ini ayat yang terakhir yang berbicara tentang apa yang menyuruh untuk sujud sendiri. Silakan selanjutnya Bu Narina. Ayat ke 100 berapa? 7 ya? 108 ya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lam maf'ula. Satu lagi, Ustaz. Iya, iya. Wah, itu apa namanya? Satu lagi ayatnya. Terus Wa yakhiruna lil aqwani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Subhanallah. Baik, apa artinya Bu ayat tadi? Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Itu menjelaskan orang-orang tadi tuh, atau orang-orang pemilik ilmu ahlul kitab yang kalau mereka menemui ayat-ayat tentang pengutusan gitu ya, gitu, mereka bersujud kepada Allah, terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang Allah hadirkan, yaitu akan diutusnya Nabi Muhammad SAW pada waktu setelah lama hampa daripada risalah atau diturunkannya Rasul setelah Nabiullah Isa alaihissalam. Itu tadi tokohnya namanya adalah Zaid bin Amr, ya, Zaid bin Amru dan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tidak lain adalah sepupunya Khadijah, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi itulah sekelumit penjelasan tentang bagaimana orang-orang terdahulu menyikapi tentang informasi kehadiran Nabi SAW. Mereka bersujud, bersyukur, menangis bahkan, ya bukun, wa yaziduhum khusyuk, bertambah khusyuk, bertambah fokus mereka, bertambah terharu mereka, ya, jika mendapati hal-hal
Dan janji Allah mereka yakin, wa kana wa'du rabbila maf'ula. Janji Allah itu pasti terwujud, nggak mungkin ya terwujud. Janji Allah itu pasti. Jumlah maf'ula. Itulah kesyukuran mereka. Bapak Ibu muliakan, masih ada beberapa ayat, nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang di surah surah Isra ini, insyaallah ya. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mohon maaf atas kurangnya. Kita kembali teruskan ada Bu Bu Khalid yang saya lupa bunda yang masih di Palembang apa di Lampung ya? Lampung ya kayaknya. Masih di Lampung. Bu Sri Khalid. Bu Sri Khalid yang masih ada masalah, bukan masalah, ada urusan lah di sana. Itu, dan juga Bu Rian yang keluarganya masih ada yang sakit sehingga harus disibukkan untuk ke rumah sakit bolak-balik. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang mendapatkan kesulitan, dan juga kita, keluarga kita, semoga Allah angkat kesulitannya. Juga untuk Samsul, Budiah juga, Ustaz, Budiah. Iya, Budian ya. Budian juga ya. Ya, itu? Budiah. Siapa? Budiah. Bu Siti Rodiah juga ya. Mudah-mudahan Allah SWT yang pada teman-teman kita yang sakit semoga segera disembuhkan, yang ada kesulitan semoga Allah angkat, yang ada hajat semoga Allah wujudkan dan Allah mudahkan. Kepada kita semuanya, keluarga kita, semoga Allah hadirkan keberkahan, kebaikan di dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabban nas anta syafi la shifaa illa shifaa'uk ishfina shifaan 'ajilan shifaan la yughadiru ba'da saqama washfi marda ikhwanina wa akhwatina warda muslimina 'amah birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih para bunda semuanya, Bapak, Pak Ibu. Ya, insyaallah ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.